Apa? Hukumnya orang yang mendukung kejahatan hukumnya apa? Penjahat juga. Penjahat juga. Kalau dengan alasan ada manfaatnya, ya. Tapi Al-Quran menjelaskan, jika manfaatnya sedikit dibandingkan bahayanya, hukumnya apa? Haram. Ya, manfaatnya ada, sedang ada, betul. Ya, yang tukang bangunan, sopir, OB, politik, ya. Kita mau berapa banyak disingkirkan itu? Yang kehilangan mata pencaharian, yang kehilangan tempat tinggal, itu kayak di Gaza, jadi kayak di Palestina. Iya, jadi mari kita bersama-sama, kita harus menjaga sejengkal tanah pun, ya, jangan sampai diambil dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ya, ini tanah para syuhada, tanah para pejuang. Berapa banyak para pejuang kita yang ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, ayah saya itu pasukannya, kakeknya Ali Mujahidin, prajurit berangkatnya dari peta, tentara yang nggak digaji siapa yang nggak gaji, negara aja belum lahir. Ya, nah itu bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, ini saya bukan katanya, saya cuma lihat di media. Ini sekarang saya terjun langsung. Saya langsung ke lokasi, melihat ini. Bukan sendirian, saya bawa ya Khatib Mansur, saya bawa Ode, Zaki, Pak Makmun Sahroni, Pak Rasim, dia itu bawa mobil. Saya bawa, suruh lihat ini bagaimana saya bilang ini. Nah, kan ada juga, ngapain sih ngurusin? Haji Mbaik kan bukan orang Tangerang, orang Serang. Loh, kita ke Palestina aja peduli, ini baru di depan mata kita. Ya, itu kalau makan saya, Haji Mbaik ngapain katanya? Itu kan di Tangerang jauh dari rumah Haji Mbaik kan. Loh, kira-kira kita ke Palestina aja peduli, yang kita ambil marah segala macam. Nah ini mandi depan mata kita, ya. Udah, Pak Haji udah sepuh, katanya di rumah dalam hati tidak. Saya malu kepada ya yang namanya sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau yang pernah ke Turki, di sana ada jalan namanya Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kan orang Ansor, orang Madinah. Saya tanya kenapa ya Abu Ayyub ada nama jalan di sini? Oh makamnya di sini, kata nama itu. Oh gitu. Dalam mereka apa kesini lagi turis? Wah perang katanya. Terbit hujan diem. Waduh, saya bilang malu saya sama Abu Ayyub kalau kita ketemu di sana. Cemen loh. Baru 70-an tahun itu udah nggak mau berjuang. Gitu ya. Tapi sekarang kita sudah melihat hasilnya dan kemudian kita sekarang serahkan ya kepada ranah hukum. Yang artinya sekarang Barreskrim sudah malah sudah ditemukan beberapa tindak pidananya. Ya, Kejaksaan Agung juga sudah menemukan apa namanya. Tapi kita kan harus dorong, jangan diam. Kalau diam, kelalaian nih. Itu penyakit bangsa kita kan kelalaian. Ya, jadi kita tenang sekarang, kemudian hati-hati jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi kerusuhan yang korban tuh orang-orang yang paling kecil. Yang saya bilang dapat uang hari ini 10.000, hari ini dibeli beras, hari ini dimakan. Itu yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Ya makanya jangan sampai kalau mereka nyerang, jangan lari. Aja Melayu, aja kendor, apa? Lalu dini, itu ya. Kalau Pak Imat, maka katakannya Pak Imat mah dekat dari Pontar ke sana kan. Saya mah jauh, tapi kan karena saya pikir kita ke Palestina aja peduli. Waktu Bosnia pun kita peduli. Saya nyampe ke Bosnia, saya nyampe ke Palestina, nyampe ke Uighur. Ya, saya lihat sendiri bagaimana di sana. Nah, ya mudah-mudahan kita semua terus bergerak, terus berjuang dan jangan lupa, kita dikasih senjata oleh Allah.
Ya, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan pikiran, tapi kekuatan kita di sepertiga malam bangun, ngadu sama Allah agar presiden kita diberi kekuatan. Karena ini juga mereka terus manuver, ya terus manuver. Kita kemarin dengan Zaki kumpul dengan Pak Kiflan di Jakarta, ya mereka terus manuver, ngeles, cari celah-celah terus sampai bikin apa namanya juga itu Majelis Ulama Nusantara segala macam. Siapa? Mereka di belakang itu. Ya, jadi nggak jauh-jauh amat sama Sinokorderunya. Sinokorderunya itu kan orang yang di dalam MUN itu ada nama Aguan di situ. Ulama apa dia? Hah? Nah, terus sudah terbuka kan bahwa dari yang satu itu barang-barang ilegal masuk, malah pernah terjadi apa? Penangkapan narkoba di pik satu itu masih ada kan clipping beritanya. Tempat pelacuran, tempat judi, tempat mabok-mabok di situ. Ya, Las Vegasnya Indonesia. Coba, lalu kita sih dibagi-bagi kok kita apa? Ya kita serendir pun ayat kayaknya mah. Ya, Masya Allah. Itu saya juga punya teman yang baik-baik yang tinggal di sana, non muslim juga. Mereka juga ngasih informasi terus. Mereka terus ngasih informasi ke saya. Tuh, ya. Ini kita khawatirkan. Itu aja, kita terus bergerak, tapi jangan sampai kita membuat Banten ini tidak kondusif. Nah, kalau Banten ini rusuh, Banten kan tidak berani di Jakarta. Jakarta rusuh, artinya apa? Wibawa pemerintah yang jatuh. Ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi di samping tadi itu ya, kita menggunakan kekuatan fisik, pikiran, itu jangan lupa sepertiga malam bangun. Itu senjata kita. Saya sampaikan kepada beberapa yang saya datangi, baik di kohort ya maupun di mana lagi, itu saya sampaikan, kalian ini orang-orang yang dizalimi. Ada fasilitas dari Allah buat orang yang dizalimi. Apa itu? Doanya makbul, sekalipun dia kafir. Ya, sekalipun dia kafir. Saya sampaikan ini. Ya, jadi saya melihat bagaimana tambak diuruk, rumah dirubuhkan, sawah diuruk. Saya lihat ini bukan kata orang lain. Nah, inilah makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama, ya, jangan sampai apa namanya saudara-saudara kita itu, insya Allah lah, karena kan kita terus berjuang agar para pelaku yang merugikan, merampok, ya bukan hanya manusia tapi juga teritorial kita oleh pemerintah kita ditindak tegas. Kita doakan itu agar Pak Prabowo berani ya dan kuat untuk menghadapi orang-orang yang memang mereka punya duit banyak. Ya duitnya duit apa? Itu tuh dari mana? Ini dari bisnis-bisnis yang haram. Sekian itu ya, nanti disambung oleh Pak Prof. Kihami, Pak Ali Mujahidin, ya silakan kita diskusikan. Lalu yang itu yang tetap harus terjadi sekarang, APH, aparat penegak hukum sudah bergerak, kita doakan supaya mereka tidak masuk angin.